Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pembimbing, yaitu Umi Wulansari SPDI MPD. Kemudian teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya membuat video dalam rangka untuk menjawab soal ujian akhir semester di semester 4 mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu langsung saja masuk kita kepada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan tentang konsep-konsep kurikulum. Baiklah, konsep kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian konsep kurikulum ini juga bisa terbagi atas 3 konsep, yaitu yang pertama, konsep kurikulum sebagai sistem atau tujuan. Maksudnya di sini adalah kurikulum itu merupakan bagian dari sekolah, merupakan bagian dari persekolahan, yaitu terdiri dari sistem pendidikan bahkan sistem di masyarakat. Kemudian konsep yang kedua yaitu adalah kurikulum sebagai rencana atau rancangan. Maksudnya adalah kurikulum sebagai suatu rancangan kegiatan pembelajaran atau suatu perangkat yang tujuannya ingin dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu konsep kurikulum sebagai bidang studi. Jadi kurikulum itu dijadikan sebagai bidang studi guna untuk penerapan teori-teori tentang kurikulum serta pengembangan untuk kurikulum itu sendiri. Baiklah, masuk kita kepada soal yang kedua, yaitu jelaskan tentang pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Yaitu pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengerahkan kurikulum sekarang ke tujuan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datang dari luar maupun dari diri kita sendiri. Kemudian dalam konteks pengembangan kurikulum PAI di madrasah, faktor yang utama itu adalah mutu seorang guru dan tenaga pendidikan harus dipersiapkan secara matang, terutama dari segi wawasan akademis dan religiusnya, agar makna substansial madrasah dapat tertangkap dengan baik. Kemudian seorang guru juga mampu dalam mengembangkan kurikulum, menjadikan pembelajaran lebih efektif dan mudah dalam mencapai hasil yang diharapkan. Kesimpulannya, guru itu dituntut untuk mampu mengembangkan serta menjalankan kurikulum dengan baik agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah. Baiklah. Untuk pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah itu harus memaksimalkan peran-peran yang ada, seperti peran kepala sekolah, yaitu sebagai pemimpin di sekolah. Seorang kepala sekolah itu harus mampu mengorganisasikan, merencanakan, memimpin, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian
ada peran guru. Di sini peran guru itu harus mampu menjalankan kurikulum dengan baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi seorang guru itu harus mampu menjalankan isi dari kurikulum itu, bukan dari segi pembelajaran saja, tetapi dari segi perencanaannya. Kemudian peran yang terakhir adalah peran dari siswa. Apa peran siswa itu? Peran siswa itu dalam pengembangan kurikulum itu adalah sebagai hasil atau dilihat dari progres pelaksanaan kurikulum tersebut, apakah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan atau tidak. Kemudian masuk kita kepada soal yang keempat, yaitu jelaskan apa saja syarat evaluasi kurikulum PAI. Jadi syarat evaluasi kurikulum PAI itu ada 4 poin, yaitu yang pertama itu syarat validity, yaitu pelaksanaan tes yang harus berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, meliputi seluruh bidang tertentu yang ingin diselidiki, sehingga tidak hanya mencakup satu bidang saja. Kemudian syarat yang kedua yaitu reliable, yaitu tes tersebut harus dapat dipercayai, yakni dengan memberikan ketelitian dan keterangan tentang kesanggupan anak didik dalam pembelajaran. Kemudian syarat yang ketiga yaitu harus efisiensi, yaitu tes yang dilakukan merupakan tes yang mudah administrasinya atau penilaiannya dan interpretasinya atau penafsirannya. Kemudian yang terakhir adalah ta'abbudiyah dan ikhlas, yaitu melakukan evaluasi hanya dengan ketulusan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk kita kepada soal yang kelima terakhir. Jelaskan apa saja landasan dalam pengembangan kurikulum PAI. Baiklah, landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum PAI itu setidaknya ada 5 landasan. Yang pertama yaitu landasan teologis, yaitu dasar-dasar yang ditetapkan nilai-nilai dari ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber mutlak dan universal. Kemudian landasan filosofis, maksudnya adalah landasan tersebut harus sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu landasan psikologis, yaitu pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dan guru, dan interaksi antara peserta didik dan lingkungannya. Kemudian landasan yang keempat yaitu landasan sosiologis, maksudnya adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sekitaran masyarakat itu dapat dijadikan, bahkan bisa dijadikan titik tolak dari pengembangan kurikulum. Dan terakhir adalah landasan teknologi, yang mana landasan ini adalah berfungsi untuk mempermudah jalannya pengembangan kurikulum. Mungkin sekian jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.